Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dafa Kevin Adam dari Teknik Geologi 2018. Dalam mata kuliah pemodelan geologi akan menjelaskan metode yang digunakan dalam paper Development of a GIS-based model for extrapolating mesoscale groundwater recharge estimate using integrated geospatial datasets. Pada paper kali ini, model SIG digunakan untuk mendapatkan perkiraan spasial recharge menggunakan keseimbangan massa klorida yang bergantung pada ketinggian atau EDCMB di daerah cekungan barat daya Nevada, Amerika Serikat. Jika dibandingkan dengan studi sebelumnya, metode EDCMB ini menghasilkan 31% lebih akurat daripada penelitian sebelumnya yang menggunakan metode sebelumnya. Tujuan dari paper ini adalah untuk memberikan penilaian kegunaan SIG untuk membangun dan mengintegrasikan lapisan data dan melakukan pemodelan dan analisis selanjutnya untuk menghasilkan nilai spasial recharge yang berguna untuk pemantauan sumber daya. Data-data yang digunakan pada paper kali ini ada 5, yakni 1. Data geologi, yang mana pada daerah penelitian ini peneliti menggunakan peta Nevada dengan skala 1:500.000 yang bersumber dari USGS yang beresolusi 30 meter. Selain itu, pada data geologi ini juga terdapat batas aluvial dan batas non-aluvial yang kemudian diubah menjadi shapefile. Lalu, yang kedua ada data curah hujan. Dalam penelitian ini, model PRISM digunakan untuk mendeskripsikan distribusi curah hujan di seluruh wilayah studi ini. Data PRISM dikembangkan dari data curah hujan yang dikumpulkan dari tahun 1961 hingga 1999. Dan yang ketiga adalah data elevasi, yang mana data elevasi ini didapat dengan menggunakan DEM yang berevolusi 30 meter. Lalu data yang keempat adalah data cekungan hidrografik. Pada data ini, digital line graph USGS dengan skala 1:100.000 dikumpulkan dari data cekungan hidrografi negara bagian Nevada, digunakan untuk menentukan 14 cekungan hidrografi yang dievaluasi di barat daya wilayah studi Nevada. Vektor dari masing-masing cekungan diubah menjadi shapefile, lalu dikonversi menjadi raster. Representasi raster dari masing-masing cekungan ini digunakan untuk membatasi luas spasial dari model recharge menggunakan pendekatan EDCMB. Lalu yang kelima, pengukuran mata air atau spring measurement. Pengukuran konsentrasi klorida dan bromida didapatkan dari sampling 17 mata air yang berada di sekitar 14 basin daerah studi. Mata air dipilih untuk memastikan bahwa discharge bersifat lokal dan bukan berasal dari regional flow. Oleh karena itu, hanya mata air non-thermal yang terletak di dataran tinggi yang dipilih. Terdapat 2 proses analisis data. Yang pertama, integrasi data SIG, yang mana untuk mengintegrasikan kumpulan data yang diperlukan dan melakukan pemodelan serta analisis parameter recharge. Di sini peneliti menggunakan ArcView versi 3.3 dan ArcInfo Workstation versi 8.3. Raster dan vektor GIS, lokasi mata air, cekungan hidrografik, DEM, curah hujan, dan geologi dikembangkan menjadi layer data spasial terintegrasi. Semua layer data dikonversi ke sistem koordinat umum yang berbasis UTM pada proyeksi transverse Mercator dan North Datum Horizontal Amerika 1927. Lalu yang kedua ada pendekatan Elevation Depend Chloride Mass Balance pada SIG. Pada dasarnya pendekatan EDCMB ini menggunakan data curah hujan tahunan dan klorida untuk memperkirakan jumlah recharge per satuan luas. Bentuk umum dari model konseptual yang digunakan dalam pendekatan ini didefinisikan sebagai persamaan berikut, yaitu yang mana R berarti recharge tahunan per unit, dan P adalah hujan tahunan, dan CR merupakan konsentrasi klorida dalam air tanah. Pada penelitian kali ini, metode sampling yang digunakan adalah metode Monte Carlo, yang mana dari distribusi parameter digunakan untuk menghasilkan 1000 data rata-rata elevasi setiap mata air dan konsentrasi klorida dari debit mata air, konsentrasi klorida dalam hujan, dan aliran curah hujan di dalam wilayah studi. Dari penjelasan yang ada di layar, didapat persamaan regresi eksponensial yang memiliki bentuk
sebagai tertera di layar, yang dimana CLI dan C2I merupakan koefisien regresi pada tiap I. Persamaan di atas digunakan untuk mengekstrapolasi hubungan CR per CP sebagai fungsi dari elevasi rata-rata untuk 14 cekungan di wilayah studi menggunakan nilai resampled 1 km persegi dari elevasi yang berasal dari data NED DEM yang telah dijelaskan di atas. Data curah hujan prism dimodifikasi oleh persamaan yang tertera pada layar yang dibagi dengan nilai elevasi yang nantinya akan menghasilkan 1000 perkiraan recharge untuk setiap cekungan hidrografi. Algoritma ini telah diimplementasikan di Arc Micro Language atau AML, ArcInfo Works Safety versi 8,3, di mana sel demi sel recharge untuk setiap cekungan hidrografi dihitung dengan persamaan yang tertera pada layar. Setelah menghitung recharge, kita dapat menghitung total recharge dengan persamaan yang tertera pada layar juga, yang mana total recharge dalam kurung I adalah jumlah rata-rata recharge tahunan dari tiap cekungan. Recharge untuk masing-masing dari 14 cekungan dihitung menggunakan tools masking di AML code yang mengevaluasi file persamaan di area yang telah ditentukan. Selanjutnya, definisi pertama dari batas bawah adalah batas antara unit geologi aluvium dan non-aluvium. Asumsi ini didasarkan pada analisis 33 profil tanah klorida yang diperoleh dari formasi aluvial bervegetasi yang dilakukan penelitian oleh Russell dan Minor pada tahun 2002, yang menunjukkan bahwa tanah aluvial dalam wilayah studi sebelumnya tidak ada recharge. Lalu pada definisi kedua dari batas bawah recharge termasuk masking non-aluvial dan ambang elevasi. Penggunaan ambang elevasi untuk menentukan batas bawah recharge berdasarkan pengamatan proses iklim dan hidrologi pada 14 cekungan daerah studi. Tingkat recharge di ketinggian yang lebih rendah dari cekungan ini dapat diabaikan karena jumlah curah hujan yang relatif kecil ditambah dengan tingkat evapotranspirasi yang tinggi. Definisi kedua ini merupakan ekstensi dari definisi yang pertama dan didasarkan pada elevasi 1237 meter karena ini adalah elevasi mata air terendah pada penelitian ini. Dalam definisi ini, semua aluvium dan dam yang berada di bawah elevasi tersebut dikeluarkan dari analisis, sehingga total 28 masking elevasi aluvium dan non-aluvium telah dibuat untuk 14 cekungan hidrografi ini. 1000 total nilai recharge di setiap cekungan digunakan untuk menghasilkan nilai rata-rata dan varians dari recharge setiap dash. Kedua parameter digunakan dengan integral yang menggambarkan probabilitas dari distribusi normal untuk menentukan tingkat persentil recharge ke-5, ke-50, dan ke-95 setiap cekungan. Dengan demikian, satu set 84 raster telah dibuat dengan rumus yang tertera pada layar. Kemudian raster ini diubah menjadi XYZ file ASCII dengan koordinat X dan Y masing-masing adalah arah timur dan utara UTM untuk masing-masing sel center point di raster, dan nilai Z adalah recharge yang dihitung untuk setiap sel. Hasilnya dapat dilihat pada gambar di samping yang menunjukkan representasi grafis dari salah satu hasil perkiraan cakupan spasial dengan satuan meter kubik per tahun pada 14 cekungan menggunakan realisasi yang paling dekat dengan persentil ke-50 atau rata-rata, dihitung dengan simulasi Monte Carlo menggunakan 1000 realisasi dan dibatasi oleh batas bawah pertama recharge, batas aluvium non-aluvium. Gambar di samping menunjukkan bahwa perkiraan recharge terbesar dapat ditemukan di ketinggian yang lebih tinggi. Selain itu, juga menunjukkan wilayah-wilayah di wilayah studi di mana area yang tidak ada warna menunjukkan tidak ada recharge. Kemudian pada pembahasan. Pada perbandingan tabel 2 dan 3 menunjukkan bahwa dua cekungan yang sama, Goldflat dan Groom Lake Valley, menghasilkan jumlah terbesar recharge dengan nilai rata-rata 8.000 dan 7.000 meter kubik. Kedua cekungan tersebut memiliki ketinggian rata-rata yang relatif tinggi, yaitu 1.700 meter dan 1.600 meter, dibandingkan dengan cekungan lainnya, dan merupakan cekungan yang lebih besar berdasarkan luas. Berdasarkan itu, dapat diketahui cekungan yang memiliki elevasi rendah tidak lebih baik recharge-nya. Kesimpulan, pada studi ini,
SIG terbukti sangat efektif sebagai alat yang efisien untuk menggabungkan data spasial menjadi kumpulan data yang terintegrasi dan menyediakan mekanisme untuk menerapkan model statistik yang kuat ke perkiraan recharge. Perkiraan recharge penting untuk mendukung model aliran tanah dan dapat terbukti baik untuk analisis serta penilaian air tanah terkait dengan pengembangan pasokan air potensial di lingkungan yang kering. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, and share.